Shalom Sobat Taruna sekalian, baik yang ada di GPIB Menabur Kasih maupun di mana saja berada yang beribadah bersama kami melalui kanal YouTube ini. Syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat berjumpa dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Marilah kita persiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Kita bersatu teduh sejenak. Sobat Taruna yang diberkati Tuhan, mari angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan, pencipta kita dan dunia ini. Sobat Teruna, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini karena kami dapat berjumpa dengan Engkau dan sobat-sobat Teruna. Kami mohon Tuhan Yesus menuntun kami dalam ibadah persekutuan Teruna ini, sehingga kami dapat memfokuskan diri kepadamu dan menerima berkat-berkat melalui pengajaran firman Tuhan. Ke dalam tuntunanmu, ya Yesus, Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Teruna, kita akan menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati melalui pujian. Selamat pagi ya dari Teruna di rumah dan dimanapun kalian semua berada. Untuk memulai ibadah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu yang terambil dari Hosea 1 ayat 7. Kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita dan pikiran kita supaya kita bisa mendengar dengan baik dan menjalankan firman yang kita baca pada hari ini dalam kehidupan kita hari lepas hari ini. Maka sudah dapat, sebelum kita mulai membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam hari-hari yang boleh Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Hendaknya Kau menyatukan pikiran kami
Engkau menuntun kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang kami baca dan kami dengar pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut dan pikiran kami ya Tuhan, itu semuanya berasal dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Hosea 1 ayat 7. Mari kita membaca bersama-sama di rumah. Hosea 1 ayat 7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Adik-adik di rumah, latar belakang kita membaca pada ayat ke-7 ini, yaitu latar belakangi oleh kehidupan bangsa Israel yang saat itu sedikit demi sedikit mulai menjauh dari Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka tiba dan sampai di tanah Kanaan itu adalah semua karena berkat penyertaan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan ikut ambil bagian dalam kehidupan mereka lepas hari. Jadi karena mereka lupa sehingga mereka mulai hidup seperti orang-orang di sekeliling mereka. Seperti kita ketahui di tanah Kanaan itu sebelum mereka sampai di sana sudah dihuni oleh penduduk di sana. Nah, penduduk di sana itu mereka hidupnya percaya kepada banyak dewa, salah satunya dewa Baal. Mereka lebih mengandalkan kepercayaan mereka dengan menyembah kepada banyak berhala. Nah, bertahun-tahun mereka tinggal di sana, mereka bukannya tambah setia kepada Tuhan, tapi mereka mulai kehidupan mereka terpengaruh oleh orang-orang Kanaan pada saat itu. Nah, kalau kita lihat pada ayat ke-7 yaitu Yehuda ini menggambarkan mengenai kepribadian dari Hosea, yaitu kepribadian seseorang yang setia, kepribadian seseorang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Hosea ini dapat kita lihat kalau kita mau baca dari ayat 1. Itu Hosea disuruh oleh Tuhan untuk menikahi Gomer. Kalau kita lihat di situ Gomer itu siapa? Gomer itu adalah perempuan sundal atau perempuan tidak baik. Nah, Gomer ini digambarkan sebagai kehidupan bangsa Israel yang sudah tidak baik di mata Tuhan, sudah mulai meninggalkan Tuhan. Nah, dengan Hosea menerima dan melaksanakan perintah Tuhan untuk menikahi Gomer, itu tujuannya apa? Supaya bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan, lebih dekat kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, Kak Eka menekankan di sini bahwa kehidupan setia, kehidupan taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kita buka kamus besar bahasa Indonesia, apa sih arti setia itu? Di situ mengandung beberapa kata. Setia itu bisa dikategorikan sebagai hidup taat, hidup teguh, hidup yang memiliki prinsip. Nah, itulah setia. Tuhan ingin agar kita hidup setia. Ada kalanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih langsung oleh Tuhan, kita lupa pada kasih setia Tuhan kepada kita. Dan kita mulai hidup melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Contoh kecilnya seperti ini. Dalam kehidupan keluarga, contoh ketidaksetiaan yang seringkali kita semua mungkin ya secara tidak sengaja mengalaminya, yaitu yang sepele, membantah orang tua, melawan orang tua. Itu merupakan salah satu bentuk ketidaksetiaan kepada Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Kemudian tidak disiplin. Waktunya sekolah, kita masih rebahan di tempat tidur. Kan enak nih zaman masih pandemi ini ya, masih belajar di rumah. Yang seharusnya kita diberikan jadwal oleh guru kita, jam sekian kamu harus masuk standby di depan handphone dan kemudian menerima tugas-tugas. Tapi kadang-kala kita mengesampingkan hal itu dan lebih enak rebahan, buka HP dulu, bangun tidur. Bukannya harus berdoa terlebih dahulu bangun, tapi buka HP terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu bentuk ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Contoh lainnya, pada saat pandemi seperti ini, pada saat kita masih PJJ di rumah, guru memberikan tugas, kalian
setia kepada Tuhan. Dengan mengulur-ulur waktu, tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kemudian tidak jujur dalam mengerjakan ujian, itu juga merupakan suatu bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Sepele ya, tapi kalau kita membiarkan hal itu terus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan kita ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bagaimana kita harus hidup setia kepada Tuhan. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi, di mana kita mencoba membangun hidup setia dan taat kepada Tuhan. Contoh lagi pada saat dalam pergaulan kita, ada kalanya kita sudah mulai ikut-ikutan untuk merokok. Itu juga merupakan hidup tidak taat dan tidak setia. Dengan merokok kita meracuni tubuh kita, padahal tubuh kita itu adalah apa? Itu milik Tuhan. Kemudian ini nggak cuma laki-laki ya, tapi perempuan pun juga seperti itu. Merokok, kemudian ikut membuli. Itu mungkin tidak disadari. Dengan alih-alih kata hanya bercanda, tapi dengan kita mulai merendahkan orang lain atau teman kita, itu merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kenapa? Justru ada orang yang tersakiti hatinya. Kita mungkin tidak tahu, tapi teman kita mungkin tersakiti hatinya. Apakah kita mau melakukan seperti itu? Tidak. Tuhan tidak ingin kita hidup sebagai anak-anak yang tidak setia. Tuhan ingin kita hidup sebagai anak-anak yang taat, sebagai anak-anak yang setia, selalu memegang dan melaksanakan perintah Tuhan. Itu semua ditekankan kembali seperti yang itu sebagai sikap Hosea. Nah, ada sekalian di rumah, Tuhan itu senang dengan anak yang setia. Tuhan senang dengan anak yang taat. Karena apa? Itu tadi ada dari ketujuh, yaitu apa? Tetapi aku akan menyayangi kamu, Yehuda. Aku akan menyayangi kamu sebagai anak-anak yang taat, sebagai anak yang setia. Tapi ingat, kesetiaan dan ketaatan itu didasarkan pada hati kita tulus karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita ada embel-embel pengen diberikan berkat berlebih oleh Tuhan. Tapi kita melakukan kesetiaan kita, ketaatan kita, baik dalam sikap kita maupun perkataan itu dengan hati yang tulus. Dari dalam hati, karena kita ingin apa? Kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah itu baik kepada kita. Memang sikap hidup taat dan setia itu sulit ya. Apabila kita sudah ingin melaksanakan rasa hidup taat dan setia, ada kalanya kita akan ditolak oleh teman-teman kita yang dibilang sok suci lah, sok bersih. Tapi tantangan-tantangan seperti ditolak, seperti diremehkan, seperti tidak dianggap, itu merupakan jangan anggap sebagai tantangan, tapi merupakan sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita untuk membentuk kita sebagai pribadi yang tangguh, sebagai pribadi yang penuh dengan prinsip, sebagai pribadi yang berani mengatakan, oh ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada yang berada di rumah, dimanapun kalian berada, ketaatan dan kesetiaan itu memang sulit, terutama pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat usia kalian, di mana kalian ingin dianggap sebagai orang yang wow, dianggap sebagai orang yang wah, atau dianggap sebagai orang yang keren, supaya bisa masuk dalam suatu grup atau kelompok tertentu. Ada kalanya, ini contoh, ya, banyak baik laki-laki atau perempuan ingin merasa dirinya dianggap wah oleh teman-temannya dengan memakai barang-barang yang mewah, dengan memakai barang-barang yang bermerek, tapi tidak memperdulikan atau tidak melihat kondisi ekonomi saat ini, tidak memperdulikan kondisi orang tuanya. Itu juga merupakan suatu bentuk ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Kayak kamu jelaskan kembali kepada kalian bahwa ketidaksetiaan atau ketidaktaatan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Mereka akan, apabila kita tidak taat, kita tidak setia, maka kita akan dicemooh, kita akan jauh dari Tuhan. Hidup kita di masa yang akan datang akan terombang-ambing karena kita tidak memiliki prinsip hidup yang jelas. Tapi
apabila kita hidup dalam kesetiaan, kita menjaga prinsip kita bahwa ini tidak boleh, saya harus seperti ini, dan kita yakin dan percaya dan kita meletakkan hidup kita di dalam Tuhan, baik langkah hidup kita di masa akan datang pada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala keberhasilan kepada kita. Karena apa? Keberhasilan kita di masa depan tidak ditentukan oleh teman kita, tapi keberhasilan kepada Tuhan, keberhasilan kita di masa ke depan itu adalah ditentukan oleh Tuhan, oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita mau setia kepada Tuhan, bagaimana kita mau memegang prinsip Tuhan, bagaimana kita mau berusaha, itulah yang menentukan masa depan kita. Kalau kita berbicara mengenai ketidaksetiaan atau berbicara mengenai hal-hal yang tidak taat, banyak sekali. Tapi di sini kayaknya menerangkan bagaimana kesetiaan dan ketaatan itu akan menyelamatkan kita di masa akan datang. Contoh satu cerita ya, mungkin kalian sudah pernah melihat ya, ini sudah sering di TV atau di YouTube atau di film mengenai kesetiaan seorang anjing namanya Hachiko. Bagaimana dia begitu setia menunggu tuannya setiap hari di stasiun kereta, sampai dia tidak tahu bahwa tuannya itu ternyata sudah meninggal. Dan akhirnya anjing itu tetap setia menunggu di situ, dan akhirnya dia pun juga meninggal sampai dibikin patungnya lebih cepat. Nah, apa yang mau katakan di sini adalah setia itu kita pupuk sejak dini. Kita harus menerapkan kesetiaan itu dan ketaatan itu pada diri kita untuk melalui hal-hal yang kecil. Kalau tadi anjing itu dengan menunggu saja, dia sudah menganggap itu sebagai bentuk kesetiaan dia kepada Tuhan. Nah, bagi kita manusia, kesetiaan itu bisa kita pupuk dengan tadi menghormati orang tua, hidup disiplin, hidup jujur, hidup yang selalu memegang prinsip kekristenan dalam diri kita. Nah, kita pupuk dari kecil, kita pupuk dari sekarang, supaya pada masa-masa yang akan datang kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tumbuh menjadi pribadi yang tahan uji. Nah, edukasi dan rumah, saya akan menjelaskan lagi bahwa sebaiknya kita mulai kesetiaan itu saat ini juga. Kita bangun diri kita tanamkan dalam hati kita, oke Tuhan, saya mau setia, saya mau taat. Bantu kita, bantu kami, supaya kami semua bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang setia, dan pribadi yang taat, pribadi yang bisa memegang prinsip yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Sobat Teruna, kita telah menerima berkat Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Mari kita mensyukurinya dan bertekad untuk melakukannya melalui pujian. Thank
baik ada di teruna ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini tidak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk teruna-teruni kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala perjalanan hidup mereka di tangan-Mu ya Tuhan. Kau tuntun dan menyertai mereka dalam setiap langkah pergumulan hidup yang boleh mereka alami. Kau bimbing mereka ya Tuhan. Kau sertai mereka satu persatu dalam segala aktivitas yang boleh Kau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Kau tuntun mereka sebagai seorang anak ya Tuhan. Kau tuntun mereka sebagai seorang pelajar. Kau tuntun mereka sebagai seorang teman. Kau tuntun mereka sebagai seorang kakak maupun seorang adik ya Tuhan. Kau bimbing mereka ya Tuhan, supaya Kau membentuk mereka sebagai pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang tahan uji, pribadi yang tangguh, dan pribadi yang mampu menghadapi segala macam tantangan yang ada di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kau bimbing mereka dalam masa tumbuh kembang mereka. Kau bimbing mereka dalam masa PJJ ini, dalam masa pandemi ini. Kau bimbing mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik, apa yang mereka mampu sebagai seorang anak maupun sebagai seorang pelajar. Kau jadikan mereka sebagai suri teladan bagi lingkungan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga kakak-kakak pelayan kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau sertai setiap langkah mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami pun juga tidak lupa untuk berdoa bagi setiap orang tua, bagi anak kekasih kami, anak teruna-teruni kami dimanapun mereka berada. Kau berikan para orang tua ini kesehatan. Kau berikan para orang tua ini semangat ya Tuhan, dalam mencukupkan apa yang kebutuhan mereka, keluarga mereka perlukan hari lepas hari. Bimbing kami ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup setia dan taat-Mu seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Teruna, mari memberikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari memberi sambil bernyanyi. Sobat Teruna, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami dapat merasakan kasih sayang-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat bersyukur di hari ini. Kami mohon Tuhan menuntun kami agar kami dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kami untuk kami bagikan kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan dan hidup kami kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu, milikilah keberanian untuk melawan setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah selalu lilin yang berguna bagi orang lain. Mari kita mengakhiri ibadah ini dalam pujian Kidung Keesaan nomor 451 bait pertama. Dimanapun kalian berada, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga Kau juga mengajarkan kepada kami bahwa kami harus selalu hidup taat dan setia seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Bimbing dan sertai langkah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang baik seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pada hari-hari ke depan kami di tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dan tolong kami ya Tuhan, sertai setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik teruna, sekian ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kakak-kakak di sini akan menunggu kalian di depan TV untuk menyaksikan IMPT. Ingat, jaga jarak, terapkan bukan 3M lagi tapi 5M, supaya kita ikut berpartisipasi dalam usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa besok, dadah.